sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya telah pilih dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Kita. Jadi, bagaimana kita beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dalam Kristus. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini, yang dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang melakukan kebenaran firman-Nya di dalam sepanjang kehidupannya hari lepas hari. Tema renungan kita pada saat ini saya beri judul Makna Kebangkitan Kristus bagi Gerejanya. Makna Kebangkitan Kristus bagi Gerejanya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu yang lalu kita baru saja memperingati dan merayakan peristiwa yang sangat penting dari karya Allah dalam Kristus bagi hidup kita, yakni apa yang disebut dengan tahun gerejawi sebagai Hari Raya Paskah. Tetapi bagi sebagian orang, khususnya bagi mereka yang tidak percaya, kebangkitan Kristus tidaklah memiliki arti apa-apa dan itu hanya cerita dongeng atau bahkan hanya sebuah cerita rekayasa biasa. Tetapi ironisnya saudara-saudara, bahwa seiring berjalannya waktu dan pengaruh kemajuan dunia modern sekarang ini, tidak sedikit warga gereja, entah sadar atau tidak sadar, bersikap seolah-olah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hanyalah sekedar
cerita mujizat kekuasaan Tuhan yang di masa lalu, dan tidak terlalu penting atau tidak ada manfaatnya bagi kehidupan di masa kini dan masa akan datang. Realitas tersebut tentu saja tidak boleh kita anggap sepele. Mengapa demikian? Sebab hal demikian sangatlah merusak iman kita, bahkan juga bagi generasi selanjutnya dalam kehidupan gereja di masa yang akan datang, karena keyakinan iman terhadap kebenaran dan kebangkitan. Realitas tersebut tentu saja tidak boleh dianggap sepele. Mengapa demikian? Sebab hal yang demikian sangatlah merusak iman kita, bahkan juga bagi generasi selanjutnya dalam kehidupan gereja di masa yang akan datang, karena keyakinan iman terhadap kebenaran dari kebangkitan Kristus Yesus adalah pusat dan menjadi pondasi utama dari iman kekristenan kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, amatlah penting kalau pada hari ini secara sinodal seluruh umat yang percaya diajak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-22, agar setiap warga gereja memperoleh kembali pencerahan dan penyegaran iman tentang apa makna kebangkitan Kristus bagi gerejanya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersukacita dan bersyukur bahwa hari ini bersama dengan segenap orang percaya seluruh dunia, kita kembali lagi dan merayakan Paskah Kristus. Kalau Natal Kristus sangat istimewa, Jumat Agung sangat istimewa, maka Paskah Kristus seharusnya lebih istimewa dan mewah. Mengapa demikian? Sebab kebangkitan Kristuslah yang memberi arti penting terhadap seluruh karya Kristus di bumi ini, mulai dari kelahiran hingga ia terangkat ke surga. Selain itu, menjadi penentu tegak bangunan iman Kristen, sebab tanpa kebangkitan Kristus semuanya hanyalah omong kosong dan sia-sia belaka. Karena itu saudara-saudara, kita hidup yang berpengharapan dan berkemenangan tidaklah ditentukan dan diatur oleh keadaan hidup kita secara duniawi. Kaya atau miskin, sukses atau gagal, susah atau senang, sedikit atau banyak pergumulan, sehat atau sakit, pendek atau panjang umur kita, semuanya itu hanyalah sementara. Semua akan berlalu dan binasa, termasuk alam semesta ini. Yang tinggal adalah kebenaran kita. Lalu, bagaimana kita dapat melewati kesia-siaan itu? Dan di manakah tempat terakhir kita akan berada? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang hakiki, yang menyangkut hidup yang berpengharapan dan berkemenangan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu menempatkan berita firman Tuhan saat ini, sehingga begitu sangat penting dan mutlak bagi kita. Kristus yang bangkit adalah jawaban akhir atau jawaban final, satu-satunya yang menentukan nasib kehidupan kita dan semua umat yang percaya. Itulah sebabnya ketika di dalam jemaat di Korintus muncul ajaran dan mulai mempengaruhi sebagian jemaat bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, dan itu juga berarti Kristus tidak bangkit, seperti dalam pembacaan kita pada saat ini, maka Rasul Paulus segera menegakkan kepada jemaat, kepada setiap orang percaya, bahwa jika benar Kristus tidak dibangkitkan, ada 5 hal
yang negatif akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, seluruh pemberitaan Tuhan dari para nabi dan para rasul adalah penuh dusta dan sia-sia. Terdapat di dalam pembacaan kita ayat yang ke-14 bagian A. Jadi seandainya pada zaman Paulus sudah ada Alkitab seperti saat ini, maka Paulus seolah-olah mau mengatakan bahwa buanglah Alkitab itu, tidak ada gunanya, penuh dengan omong kosong. Hal yang kedua yang menjadi akibat negatif yaitu kepercayaan atau iman atau kekristenanmu adalah sia-sia belaka. Terdapat di dalam ayat yang ke-14 bagian B dan ayat yang ke-17 bagian A. Jadi yang namanya ibadah, persembahan atau kebaikan hidup, ajaran tentang Allah dalam Kristus, semuanya tidak berguna. Yang ketiga yang menjadi hal akibat negatif yaitu hidupmu tetap dalam kuasa dosa maut. Terdapat di dalam pembacaan kita ayat yang ke-17 bagian B. Artinya bahwa tidak ada kebangkitan untuk hidup dalam persekutuan dalam Allah dan dalam kehidupan surgawi, tetapi yang tersedia adalah tempat adanya ratapan tangis dan gertakan gigi, dan dalam lautan api yang kekal seperti yang disaksikan di dalam Wahyu pasal 20 ayat ke-11 hingga ayat yang ke-15. Yang keempat yaitu orang-orang yang telah mati dalam Kristus dan yang akan mati juga dalam Kristus, mereka semua tidak ada gunanya, karena mereka semua akan binasa dalam api yang kekal. Di dalam pembacaan kita ayat yang ke-18 tadi. Artinya bahwa saudara-saudara, ajaran tentang kebangkitan atau hidup kekal bagi mereka yang mati dalam Kristus adalah kebohongan belaka. Yang kelima adalah setiap orang yang percaya dan menaruh pengharapannya pada Kristus adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Terdapat di dalam ayat yang ke-19, artinya saudara-saudara bahwa tentang kehidupan yang mulia, beruntung dan diberkati dalam Kristus hanyalah kebohongan semata. Jadi saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa menyedihkan, mengerikan, dan bahkan malang kebenaran hidup kita sebagai orang yang percaya jika seandainya benar hal kelima yang menjadi akibat negatif yang tadi adalah hal benar adanya dan berlaku terhadap setiap hidup kita sebagai orang yang percaya sebagai gereja. Tetapi terpuji nama Tuhan bahwa sebab yang sungguh benar telah dibuktikan dan kesaksian langsung dalam sejarah adalah bahwa Kristus telah bangkit. Itulah berita yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Kristus telah bangkit adalah benar-benar berita Injil, berita sukacita yang melaluinya kita memperoleh beberapa pesan atau peneguhan yang merupakan makna bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah dalam dunia pada saat ini. Yang menjadi hal 5 akibat negatif mengancam hidup kita itu sesungguhnya tidaklah berlaku dan bahkan telah diubahkan menjadi 5 berkat yang menjamin hidup kita saat ini kekal untuk selama-lamanya. Yang pertama, bahwa seluruh pemberitaan firman Tuhan dari para nabi dan para rasul bukanlah berita bohong, tetapi sesungguhnya adalah kebenaran dan penuh berkat. Karena itu saudara-saudara, bersyukurlah kita punya Alkitab yang berisi pemberitaan para nabi dan para rasul. Renungkan, baca, dan lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Yang kedua yang menjadi berkat bagi kita adalah bahwa kepercayaan, iman, atau kekristenan
tidaklah sia-sia, karena seluruh aktivitas ibadah, persembahan, kebaikan hidup, ajaran tentang Allah, semuanya berguna dan menjadi berkat bagi hidup kita, sebagaimana juga disaksikan di dalam ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang sama dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa semua persekutuan dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang ketiga, yaitu hidupmu tidak lagi berada dalam kuasa dosa dan maut. Karena itu saudara-saudara, bagi kita tersedia kebangkitan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan kehidupan surgawi seperti yang disaksikan di dalam kitab Wahyu pasal 21. Dan selain itu bahwa Kristus sungguh telah mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu maut. Maka sebagai orang yang percaya, janganlah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa, ketakutan, kekecewaan, kesedihan, dan kesusahan, dan putus asa terhadap musuh-musuh kecil yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang keempat, yaitu bahwa orang yang telah mati di dalam Kristus dan yang akan mati juga di dalam Kristus, mereka bukanlah orang-orang yang mati sia-sia dan akan mati binasa, melainkan mereka beristirahat dengan damai dan berbahagia, karena mereka semua tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 13 ayat 16. Yang kelima, yaitu bahwa setiap orang yang percaya dan menaruh pengharapan pada Kristus adalah bukan orang yang paling malang, melainkan orang yang paling beruntung dari segala manusia, sebab mereka yang memiliki hidup yang berkemenangan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-38. Besarlah untungku, Kristus telah bangkit, maka kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan dan telah ditentukan sebagai pemenang kehidupan. Maka saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dengan penuh pengharapan pada Kristus dan hidup sebagai pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Amin.